Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkat kasih, anugerah, pertolongan, penyertaan-Mu Bapa, kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini, terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-42. Yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu melihatlah engkau. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan bagi saudara dan saya, yaitu bagian pertama mau mengingatkan saudara dan saya bahwa pergunakanlah waktu yang Tuhan beri atau kesempatan yang Tuhan masih kasih bagi kita ketika kita tahu bahwa Yesus itu ada. Hidup yang Allah anugerahkan kepada kita ini jangan kita sia-siakan. Tetapi carilah Tuhan dan hiduplah bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana hal ini terjadi juga kepada seorang yang buta. Ketika dia mendengar Yesus ada di sekitar ia pun berusaha, dan ketika ia mengetahui bahwa Yesus melintas di daerah atau di dekat mereka, ia pun berteriak. Dan waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia tahu Yesus sedang lewat, dia tidak menyia-nyiakan waktu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Malahan dia berusaha dan berteriak, "Yesus kasihanilah aku." Bapak Ibu sahabat Klavos, ketika dia berteriak menyampaikan bahwa Yesus kasihanilah aku, orang yang ada di depan dia menegur dia, mengatakan, "Jangan kau berteriak seperti itu." Tetapi dengan teguran larangan seperti itu, orang buta ini tidak patah semangat. Dia terus berteriak meminta pertolongan daripada Yesus. Nah, ini jugalah mengingatkan saudara dan saya, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Tetapi pergunakanlah waktu, kesempatan yang Allah berikan bagi saudara dan saya ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan menyia-nyiakan waktu kita ini dengan melakukan hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Tetapi waktu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya sampai saat ini, bahkan kita masih ada di tengah-tengah masa yang sukar ini, pergunakanlah waktu yang Tuhan beri. Jangan melakukan dan nyaman terhadap sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, atau sesuatu yang bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar atau perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi waktu yang Tuhan beri ini, mari hidup kita, tubuh kita, persembahkanlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti ada lagu yang berkata, yang selalu kita dengar dan selalu kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan untuk melakukan yang jahat, tetapi kesempatan mempersembahkan hidup ini, tubuh ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan kesempatan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, bukan hanya kesempatan untuk menghalalkan segala cara untuk menyenangkan dan menghibur diri sendiri, tetapi kesempatan untuk memuliakan Tuhan.
kesempatan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana orang buta ini, dia berusaha cari Tuhan. Dia bersandar. Dan ketika dia meminta kepada Tuhan, Yesus tidak berhenti, Yesus tidak berjalan terus, tetapi Yesus berhenti dan menilihkan matanya sehingga dia bisa melihat kembali. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua, belajar dari orang buta ini, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Yesus, bahwa dia yakin dan sungguh bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan dia terus berharap, sekalipun orang menegur dia, marah dia, melarang dia, jangan panggil Yesus, tetapi dia terus menyampaikan bahwa dia yakin dan percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, saudara dan saya selama masih hidup di dalam dunia, kita tidak akan pernah lolos atau kita tidak akan pernah luput dari pergumulan hidup ini. Selama kita hidup di dalam dunia ini, tantangan pergumulan salib itu harus kita pikul. Tetapi serahkanlah hidup kita ini kepada Yesus dan percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Percaya dan gantungkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sukar ini, Bapak Ibu Saudara, apabila kita menggantungkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pergumulan, ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Ketika kita menggantungkan hidup kita dan percaya sungguh sebagaimana orang buta ini berusaha, maka kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja menyatakan kasih dan cintanya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, serahkanlah hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, percaya dan sungguh di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka semua tantangan dan pergumulan dalam hidup ini mampu kita lewati. Kita sementara berjalan di lembah kekelaman, tetapi gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kita. Oleh karena itu jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Cintailah Tuhan, cintailah firman Tuhan. Maka firman itu akan menuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami, menguatkan kami. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami agar kami mampu melakukannya dan menjalani kehidupan kami setiap hari. Tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami tidak mudah putus asa, tetapi kami menggantungkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan terlebih kami tetap ada dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami dalam berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapa, semua tantangan pergumulan dalam hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.